Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia tanaman keladi, daunnya tumbuh satu, tapi kok daun lama mati satu. Itu kenapa ya? Nah, ini dia pembahasannya. Seperti teman-teman lihat, di depan saya ini adalah beberapa jenis tanaman keladi yang masih berusia anakan. Kita kenalin satu-satu dulu yuk sebelum kita menuju ke pembahasan utama. Ini di samping paling kiri adalah tanaman keladi dari jenis Lansworton. Nanti kalau dewasa daun besar ini daunnya sangat bagus ya. Tengahnya merah, kemudian ada bintik-bintik putih di samping-sampingnya. Pokoknya sangat cantik, harganya juga sangat lumayan mahal ya. Lalu di sebelahnya ini adalah dari jenis tanaman keladi Sweetheart. Nah, ini juga bagus, ntar tengahnya itu merah sekali ya kalau udah dewasa. Lalu yang tengah ini adalah, nah, ini adalah hasil dari pemecahan umbi yang di video awal ya, itu di video yang terdahulu tentang cara pengembangbiakan tanaman keladi baret merah. Dan ini hasilnya ya, baru usia 1 minggu dari tumbuhnya umbi yang saya tanam. Dan buat teman-teman yang sudah pernah nonton video sebelumnya, dan inilah hasilnya ya. Berarti apa yang saya lakukan itu untuk pengembangbiakan tanaman keladi baret merah itu ada benarnya dan ada hasil faktanya ya. Ini masih anakan, masih kecil, jadi untuk warna merahnya tidak begitu kelihatan ya. Nanti kalau dewasa warna merahnya itu akan kelihatan ngejreng ya. Lalu di samping kanannya lagi, ini adalah keladi Mirzani. Ini juga nggak kalah cantiknya ya dengan keladi-keladi yang lainnya. Ini adalah keladi hibrida juga dari beberapa tanaman semua ini. Ini tanamannya sudah agak lebar daunnya dibandingin dengan teman-temannya ini. Nah, lihat warna tengahnya itu nanti pink, di sampingnya gradasi agak coklat dan hijau. Wah, bagus deh nanti kalau dewasa ya. Pokoknya tunggu terus. Nah, dan yang paling depan ini adalah tanaman jenis keladi tikus variegata. Nah, ini dia. Teman-teman banyak bertanya kepada saya, kok tanaman saya itu kalau tumbuh satu daun baru maka yang lainnya akan mati. Seperti tanaman keladi tikus ini ya, ini yang paling rentan sekali yang namanya dengan tumbuh satu daun baru kemudian yang satu mati dan akhirnya nggak rimbun-rimbun ya. Nah, semua itu bisa disebabkan karena beberapa hal faktor sebagai berikut, yaitu daun tanaman keladi yang tumbuh satu kemudian mati satu, seperti halnya tanaman keladi variegata ini, itu bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi. Yang kedua karena penyakit jamur. Nah, dari kedua itu gimana sih cara mendeteksinya dan cara mengatasinya? Nah, oke guys, sekarang udah berubah ya backgroundnya. Sekarang saya ditemani oleh ini dia tanaman ini meranti Bali, dan satu lagi yang sebelah kiri adalah begonia polkadot. Ini nanti kedua tanaman ini saya pakai sebagai tanaman pembanding ya. Nah, dari semua jenis-jenis keladi yang tadi saya perlihatkan untuk anak-anakan tersebut, yang paling bandel, yang paling susah untuk dirawat adalah tanaman ini dia, keladi tikus variegata atau keladi kantong semar ya. Jadi untuk kasus yang saya alami pun sama dengan teman-teman ya, yaitu apa? Setiap tumbuh satu maka daun yang lama akan mati. Lalu apabila tumbuh lagi, daun yang lama akan mati pula. Nah, itu apa penyebabnya? Apakah itu termasuk dalam kategori kurang nutrisi ataukah serangan penyakit jamur atau bakteri? Nah, setelah saya telusuri, ternyata penyebab dari matinya tunas-tunas baru pada tanaman keladi tikus saya adalah penyakit jamur, yaitu serangan penyakit bercak daun ya. Coba deh teman-teman lebih seksama untuk melihat kondisi dari tanaman keladi tikusnya, yaitu pada bagian samping-samping sini
itu yang akan mati biasanya akan seperti ada bercak putih-putih, kemudian berubah menjadi seperti basah ya, lonyot pada bagian samping-samping daunnya ini, lama-lama akan mengering dan mati ya, akan membusuk daun batangnya juga. Nah, itu adalah ciri dari tanaman keladi yang terserang penyakit jamur. Jadi gimana sih cara solusinya? Nah, waktu itu awalnya tanaman keladi tikus variegataceae ini adalah berjumlah 4 daun. 4 daun. Nah, semua daun itu mengalami penyakit bercak daun yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu adanya bercak-bercak putih, kemudian basah bagian itu, kemudian membusuk. Nah, akhirnya saya pindah ke media tanam yang baru. Media tanam barunya apa? Yaitu sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian. Tapi sebelum pindah tanam ke media tanam yang baru, saya rendam dulu ya untuk akarnya dengan larutan apa? Larutan fungisida. Fungisidanya merek apa? Kebetulan fungisida yang saya pakai adalah merek Ditin ya, Ditin M4580WP, yaitu untuk 1 liter air fungisidanya adalah 1/3 sendok makan, dilarutkan, kemudian saya rendam akarnya, kemudian sebagian lagi saya semprotkan untuk daun-daunnya. Jadi keempat daun itu saya semprot semuanya dan akarnya juga saya rendam. Kemudian saya pindah tanam ke media tanam yang baru. Hasilnya apa? Sehari kemudian 3 daun mati semua. Parah ya, mati semua. Ditinggalkan 1. Kemudian saya rawat ya, akhirnya tumbuh 1, mati 1 lagi, tumbuh 1, mati 1 lagi, dan seterusnya. Lalu saya masih bingung kenapa seperti ini. Nah, kemudian seminggu kemudian saya semprotkan lagi untuk Ditin ya, disemprotkan dan disiramkan juga ke perakarannya. Hasilnya pada sekitar daun kelima itu muncullah daun yang sehat. Nah, ini dia contoh daun yang sehat pada tanaman tikus variegata apa? Yaitu warna variegatanya itu putih bersih seperti susu, seperti ini. Jadi tidak berwarna agak coklat ya. Biasanya kalau tanaman itu berpenyakit atau bercak daun, pada putih variegatanya itu agak sedikit coklat, warnanya agak sedikit kusam gitu ya. Nah, itu nantinya pasti akan, apabila tumbuh tunas baru, daun tersebut akan mati, yaitu terserang penyakit bercak daun tadi ya. Nah, itulah ciri-ciri penyakit bercak daun pada tanaman keladi tikus variegata atau kantong semar ini. Jadi kesimpulannya gimana? Yaitu pindah tanam, lalu sebelum pindah tanam direndam dulu dengan fungisida merek Ditin atau Antrakol, tidak masalah ya. Kemudian semprotkan ke daun. Setelah seminggu kemudian semprotkan lagi ke daun dan akar. Terus jangan lupa ya, beri pupuk organik. Nah, ini dia pupuk organiknya. Pupuk organik channel Zamroni ini ya, saya jual mantap pupuknya, Manung ZPT organik, yaitu hormon pertumbuhan auksin, gibberellin, dan sitokinin yang dapat memacu pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi untuk pertumbuhan tunas baru itu akan cepat muncul ya, seperti ini contohnya. Nah, ini langsung muncul. Nah, tengah-tengahnya itu lihat, itu akan muncul daun baru. Nah, ini adalah pemangkasan yang saya lakukan karena kenapa? Saya ingin memicu tumbuhnya tunas-tunas baru pada tanaman keladi variegata tikus ini ya, agar cepat tumbuh. Karena tanaman keladi kalau kita pangkas maka akan cepat tumbuh tunas barunya, apalagi disiram dengan pupuk organik ini ya. Nah, teman-teman bisa order ya di 0812 4724 7041 di WA tersebut, atau nanti di akhir video atau di deskripsi teman-teman bisa cek ya untuk WA-nya. Jangan lupa di order. Lalu pemupukan selanjutnya jangan lupa siramkan NPK cair ya, seminggu sekali, yaitu 5 liter air. Lalu NPK-nya adalah setengah sendok makan, itu disiramkan ke perakaran. Jangan lupa. Nah, lalu apabila masih muncul daun 1 mati 1, daun 1 tumbuh mati 1, tidak apa ya, perkiraan itu daun tumbuh pada daun kelima itu biasanya akan tumbuh daun yang sehat seperti ini ya. Nanti daun ke-6 dan 7 tentunya akan lebih sehat lagi. Dan ini terbukti pada tanaman begonia saya juga ya. Ini tanaman begonia saya juga mengalami dulu bercak daun yang sangat parah, yaitu daunnya mengering lalu membusuk. Lalu saya pindah tanam. Sebelum pindah tanam saya rendam dulu dengan fungisida, sisanya saya semprotkan. Alhasil
tumbuhlah daun-daun yang baru yang sangat indah. Tidak ada satupun yang berbercak ya, mengering dan membusuk daunnya. Itulah caranya seperti itu. Nanti seperti sama ya, sekitar daun kelima tumbuh baru, dia tidak akan membusuk lagi. Begitu juga dengan ini Calathea, yaitu meranti Bali ya. Ini daun lama. Nah seperti ini. Ini adalah bercak daun yang akhirnya membusuk dan mengering seperti ini. Tapi setelah muncul daun-daun baru, lihat, nah sangat kinclong ya, tidak ada satupun daun yang membusuk atau mengering. Nah ini dia, ini contoh dari perpindahan ke pot yang baru, media tanam baru. Nah ini muncul tunas-tunas baru ya. Nah itu karena penyiraman pupuk organik sehingga cepat sekali pertumbuhannya. Yaitu daun kelima, daun keenam muncul daun-daun baru yang sehat-sehat ya. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat terus ya, pemberian pupuk organik, fungisida seminggu sekali selama tanaman ini terserang penyakit. Oke ya, paham sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ditunggu ya perkembangan selanjutnya untuk tanaman keladi tikus saya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.